Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya, apa yang sesungguhnya menghubungkan ruh kita dengan Nur Muhammad, cahaya pertama yang diciptakan Allah? Ada rahasia yang tak pernah diungkap dengan kata-kata biasa. Sebuah zikir yang tidak hanya melintasi lisan, tetapi mengetuk gerbang terdalam jiwa manusia. Video ini bukan sekadar kisah, bukan pula hanya pengetahuan, melainkan sebuah undangan bagi ruhmu untuk merenung, menembus kabut yang menutupi asal-usulmu. Dan bila engkau benar-benar mendengarkan, mungkin kau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah panggilan halus yang seakan berasal dari dalam dirimu sendiri. Sebelum kita membuka lembar demi lembar rahasia ini, aku ingin mengajakmu untuk tinggalkan jejak hatimu di sini dengan menekan tombol suka dan tuliskan di kolom komentar apa yang engkau rasakan ketika mendengar kalimat-kalimat ini. Karena bisa jadi kata-kata yang lahir dari renunganmu adalah petunjuk bagi saudara-saudara kita yang sedang mencari jalan pulang. Bab 1. Pintu tersembunyi dalam hening. Ada rahasia yang tersembunyi di balik hening yang tak banyak orang berani menyelaminya. Hening itu bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah gerbang halus yang menghubungkan antara kesadaran manusia dengan sesuatu yang jauh lebih tinggi. Di dalam hening, dunia luar lenyap, dan yang tersisa hanyalah detak jantung yang berdialog dengan rahasia langit. Banyak orang mengira keheningan itu kosong, padahal justru di sanalah terdapat bisikan yang paling murni, suara yang tidak bisa didengar telinga, tetapi terasa oleh ruh. Bila engkau berani masuk ke dalam keheningan itu, engkau akan menemukan sesuatu yang membuat dunia ini tampak hanya sebagai bayangan yang singkat. Namun, jalan menuju keheningan itu tidak mudah. Ia menuntut seseorang untuk mematikan gemuruh pikiran, menenangkan gelombang hawa nafsu, dan mengendurkan ikatan-ikatan dunia yang begitu menggoda. Orang yang belum mengenal dirinya sendiri akan merasa gelisah ketika berhadapan dengan sepi, sebab sepi membongkar wajah asli dari jiwa yang kotor. Tetapi bagi mereka yang tekun, sepi justru berubah menjadi ruang luas yang membuka tabir demi tabir. Dan setiap tabir yang tersingkap menyingkapkan cahaya baru yang tidak berasal dari dunia ini. Cahaya itu samar, lembut, namun memanggil dengan kekuatan yang tak bisa ditolak. Cahaya misterius itu bukan cahaya matahari, bukan pula cahaya lampu, melainkan cahaya awal dari segala cahaya, yang dalam riwayat disebut sebagai Nur Muhammad. Ia adalah cahaya yang mendahului penciptaan, cahaya yang menjadi sumber bagi seluruh makhluk, cahaya yang menyimpan rahasia asal-usul ruh. Barang siapa mampu menembus hening dengan zikir, ia akan merasakan ruhnya seakan tertarik oleh cahaya itu. Awalnya hanya berupa percikan, sekilas, tetapi semakin dalam ia berzikir, semakin kuat tarikan itu, hingga ruhnya benar-benar berjalan menuju asalnya. Tetapi tidak semua orang sanggup menahan perjalanan ini. Ada yang terhenti karena hatinya belum bersih, ada yang mundur karena takut kehilangan dunia. Ada pula yang tersesat karena mengira dirinya sudah sampai. Padahal perjalanan menuju cahaya membutuhkan kerendahan hati yang total. Satu-satunya kunci untuk tetap melangkah adalah zikir yang hidup. Zikir yang tidak sekadar diucapkan, melainkan berdenyut bersama setiap nafas. Dalam zikir itulah ruh menemukan jalan dan hening berubah menjadi samudra tak bertepi. Maka ketahuilah, bila engkau ingin mengetahui siapa dirimu sebenarnya, jangan cari di dalam gemerlap dunia, tetapi masuklah ke dalam sunyi yang terdalam. Sebab di dalam sunyi itu ada pintu yang jarang terbuka, pintu yang menghubungkan ruhmu dengan cahaya agung yang menjadi sumber dari segala kehidupan. Itulah rahasia besar yang hanya akan dimengerti oleh mereka yang berani berjalan di jalan hening, jalan zikir, jalan yang akhirnya menghubungkan ruh kepada Nur Muhammad. Bab 2. Zikir yang menghidupkan nafas ruh. Zikir bukan hanya untayan kata yang diulang-ulang, melainkan denyut rahasia yang menyambungkan manusia dengan asalnya. Ketika lidah mengucap, ia sekadar membuka pintu, tetapi ketika hati yang bergetar, maka seluruh ruang batin menjadi hidup. Zikir yang hanya terdengar di telinga tidak mampu menembus tabir, tetapi zikir yang mengalir bersama nafas mampu melampaui batas kesadaran. Tarikan nafas menjadi seruan, hembusan nafas menjadi jawaban.
Dan di antara keduanya terdapat jalan halus yang membawa ruh kepada cahaya. Jalan itu tidak terlihat, tidak terukur, tetapi dapat dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Bayangkan setiap tarikan nafasmu adalah undangan, sebuah panggilan yang ditujukan kepada sumber cahaya. Dan setiap hembusan nafasmu adalah jawaban, penyerahan diri yang tulus tanpa sisa. Bila pola ini terus berulang, tubuh bukan lagi sekadar jasad, tetapi berubah menjadi wadah yang memantulkan cahaya ruhani. Zikir yang melebur bersama nafas menjadikan hidupmu bukan sekadar perjalanan jasmani, melainkan perjalanan ruh menuju hakikat. Semakin lama dilakukan, semakin terasa bahwa engkau bukan lagi yang mengucapkan zikir, melainkan zikir itu sendiri yang hidup di dalammu. Pada titik tertentu, zikir berhenti menjadi aktivitas. Ia menjelma menjadi keadaan, menjadi keberadaan. Seperti air yang mengalir tanpa sadar, zikir meresap ke dalam setiap gerak, setiap diam, setiap detik kehidupan. Orang yang sampai pada tingkatan ini tidak lagi menunggu waktu khusus untuk berzikir, sebab seluruh waktunya telah menjadi zikir. Ia berjalan dalam zikir, ia duduk dalam zikir, ia tidur dalam zikir. Hatinya terikat pada satu poros yang tidak pernah padam, poros cahaya yang disebut Nur Muhammad. Namun perjalanan ini penuh rintangan. Nafsu akan terus berusaha mencuri perhatian, pikiran akan melompat ke arah yang tidak menentu, dan dunia akan menggoda dengan 1000 janji semu. Zikir yang semula mengalir bisa terganggu bila hati tidak dijaga. Karena itulah, mereka yang serius dalam jalan ini harus belajar menjaga kesadaran, menolak godaan yang membuyarkan, dan tetap setia pada nafas yang berzikir. Siapa yang mampu bertahan, ia akan merasakan bahwa ruhnya kian dekat dengan cahaya asal dan semakin jauh dari belenggu dunia. Dan ketika ruh benar-benar terhubung, hidup tidak lagi sama. Dunia tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai. Kesedihan tetap datang, tetapi tidak lagi menenggelamkan. Kegembiraan tetap hadir, tetapi tidak lagi melalaikan. Semua berubah menjadi pantulan dari satu kenyataan, bahwa ruh telah menemukan jalannya menuju Nur Muhammad. Inilah keadaan yang tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dilukiskan, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah meneguk zikir hingga ke akar nafasnya. Bab 3, suara rahasia dari dalam ruh. Ada kalanya ketika zikir sudah meresap begitu dalam, engkau mulai mendengar sesuatu yang tidak berasal dari telinga. Itu bukan suara manusia, bukan pula bisikan pikiran, melainkan suara yang datang dari inti ruhmu sendiri. Suara itu lembut, seakan bergetar dari kedalaman jiwa, dan setiap getarannya membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Inilah suara rahasia yang tidak bisa dipelajari dari buku, tidak bisa diturunkan dari lisan ke lisan, karena ia hanya lahir dari ruh yang tersambung kepada asalnya. Suara itu tidak berbentuk kata, tetapi ia bisa dipahami. Ia tidak punya bahasa, tetapi ia berbicara kepada hati. Seperti cahaya yang menembus kaca tanpa suara, demikianlah ia menyentuh kesadaranmu. Saat engkau mendengarnya, engkau akan merasa ada sesuatu yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Engkau mulai menyadari bahwa selama ini engkau bukanlah tubuh, bukan pula sekadar pikiran, melainkan ruh yang memiliki asal. Dan asal itu tidak lain adalah Nur Muhammad, cahaya yang pertama kali memancar sebelum segala yang ada tercipta. Namun, jangan salah sangka. Tidak semua suara yang terdengar di dalam hati adalah kebenaran. Ada suara lain yang mencoba menipu, menyesatkan, meniru cahaya padahal ia adalah kegelapan. Inilah sebabnya para arif selalu menekankan bahwa zikir adalah benteng. Tanpa zikir, hati mudah dimasuki bisikan yang menjerumuskan. Tetapi dengan zikir yang tulus, ruh akan tahu membedakan mana cahaya yang sejati, mana bayangan yang menipu. Karena cahaya sejati tidak pernah menimbulkan gelisah, tidak pernah menumbuhkan kesombongan, melainkan selalu membawa ketundukan yang dalam. Dan bila engkau mampu menembus suara rahasia itu, engkau akan merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah engkau sedang dipanggil pulang. Panggilan itu tidak bisa ditolak, tidak bisa dilawan, karena ia berasal dari tempat di mana engkau pertama kali diciptakan. Ruhmu mulai ingat, hatimu mulai mengenal bahwa engkau pernah menyatu dengan cahaya itu sebelum terpisah ke dalam dunia ini.
Inilah momen ketika zikir tidak lagi sekadar pengingat, tetapi benar-benar menjadi tali yang menghubungkanmu dengan asal cahaya. Maka berhati-hatilah. Suara rahasia dari dalam ruh adalah pertanda bahwa perjalananmu sudah memasuki wilayah yang dalam. Jangan gegabah, jangan merasa sudah sampai. Justru disinilah engkau harus semakin tunduk, semakin rendah hati, semakin larut dalam zikir. Sebab semakin dekat engkau dengan cahaya, semakin halus pula ujian yang datang. Tetapi bila engkau istiqomah, engkau akan menemukan bahwa suara itu bukan sekadar bisikan, melainkan panggilan langsung dari Nur Muhammad kepada ruhmu. Bab 4. Cahaya yang menyusup ke dalam hati. Ada saat ketika zikir yang terus mengalir tidak lagi hanya terasa di bibir atau di nafas, tetapi mulai menyusup ke dalam hati. Ia seperti api halus yang merambat perlahan, menghangatkan rongga batin yang sebelumnya kering. Hati yang tadinya gelap, penuh noda, penuh beban dunia, tiba-tiba mulai bercahaya samar. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Ia datang bukan karena engkau memaksanya, melainkan karena zikir membuka pintu bagi cahaya untuk masuk. Dan ketika cahaya itu menyentuh hati, seluruh kehidupanmu mulai berubah tanpa engkau sadari. Cahaya yang datang itu bukanlah cahaya biasa. Ia tidak tampak oleh mata, tetapi dirasakan oleh ruh. Seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalam dada, sebuah pancaran yang memancar tanpa henti. Pada awalnya engkau merasa aneh, seakan ada kekuatan yang terus membisikkan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Tetapi semakin lama, engkau akan menyadari bahwa cahaya itu adalah Nur Muhammad yang menampakkan dirinya dalam hati. Ia hadir sebagai saksi bahwa zikir yang engkau lakukan telah mengetuk pintu yang benar. Namun cahaya itu sangat halus. Bila hati masih dikuasai kesombongan, bila pikiran masih sibuk mencari pengakuan, maka cahaya itu akan segera padam. Ia tidak tahan tinggal di hati yang penuh ria, tidak betah bersama jiwa yang masih haus pujian. Karena itu, mereka yang benar-benar ingin menjaganya harus terus merawat hati dengan kerendahan dan kesucian niat. Zikir yang tulus, doa yang ikhlas, dan sikap yang merendah adalah wadah agar cahaya itu terus menyala. Bila wadahnya bersih, maka cahaya akan semakin terang, menerangi jalan ruh menuju asalnya. Cahaya ini juga menjadi cermin bagi kehidupan. Ketika ia hadir, engkau akan melihat dunia dengan cara berbeda. Hal-hal yang dulu tampak penting, kini terlihat remeh. Ambisi yang dulu membakar, kini terasa hambar. Sebaliknya, hal-hal sederhana mulai tampak indah. Hembusan angin, suara burung, bahkan diamnya malam. Semua itu tampak sebagai pantulan dari satu sumber cahaya. Seakan dunia ini hanyalah cermin kecil yang mencoba menggambarkan cahaya besar dari Nur Muhammad. Dan bila engkau menyadari hal ini, engkau tidak lagi terpikat oleh gemerlap dunia, melainkan hanya oleh pancaran cahaya batin. Ketika hati telah diterangi oleh Nur Muhammad, engkau akan menyadari bahwa rahasia besar dari zikir bukanlah banyaknya lafaz, bukan pula kerasnya suara, melainkan sejauh mana cahaya itu bisa menembus ke dalam dada. Inilah rahasia yang membuat para wali selalu tenang, meski dunia di sekeliling mereka berguncang. Karena mereka hidup dengan cahaya, mereka berjalan bersama cahaya, mereka berbicara dengan cahaya. Dan bagi yang mampu menjaga cahaya itu, seluruh perjalanan hidupnya akan selalu diarahkan menuju sumber abadi, Nur Muhammad. Bab 5. Jembatan halus antara ruh dan cahaya. Ada sesuatu yang tidak kasat mata tetapi bisa dirasakan. Sebuah jembatan halus yang terbentang di antara ruh manusia dan sumber cahaya. Jembatan itu tidak terbuat dari batu atau besi, melainkan dari getaran zikir yang terus-menerus mengalir. Setiap kali hati berzikir, sutas benang cahaya tumbuh, menghubungkanmu dengan alam yang lebih tinggi. Semakin engkau istiqomah, semakin kuat pula jembatan itu, hingga ruh mampu berjalan di atasnya menuju asal cahaya. Tetapi jembatan ini sangat rapuh bagi mereka yang tergesa-gesa, sebab sedikit saja hati teralihkan oleh dunia, maka ia bisa runtuh dan lenyap. Di atas jembatan ini, ruh tidak berjalan dengan kaki, melainkan dengan kesadaran. Setiap langkah bukan berupa gerakan tubuh, tetapi pelepasan lapisan-lapisan diri. Engkau melepaskan nafsu yang membelenggu, melepaskan pikiran yang menipu, bahkan melepaskan rasa memiliki terhadap dunia.
Setiap pelepasan itu seperti langkah yang membawa ruhmu lebih dekat kepada Nur Muhammad. Dan pada saat tertentu, engkau akan merasakan bahwa semakin sedikit yang engkau genggam, semakin dekat pula engkau dengan cahaya. Tetapi jangan kira perjalanan di atas jembatan ini tenang dan mulus. Ada gelombang halus yang mencoba menjatuhkanmu, bisikan ego, godaan dunia, bahkan rasa bangga atas zikir yang engkau lakukan. Semua itu bisa membuatmu terjatuh sebelum sampai ke ujung jembatan. Karena itulah, para salik selalu diingatkan untuk berjalan dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa, dan selalu berpegang pada zikir yang ikhlas. Hanya zikir yang murni, yang tidak mengharapkan apapun kecuali ridha, yang mampu menuntunmu melintasi jembatan halus ini. Bila engkau berhasil melintasi sebagian dari jembatan ini, engkau akan mulai merasakan perubahan dalam dirimu. Hati menjadi lebih ringan, pandangan menjadi lebih jernih, dan segala hal di dunia tampak seperti bayangan yang mudah hilang. Engkau mulai melihat kehidupan dengan sudut pandang baru, seakan ada lapisan rahasia yang terbuka sedikit demi sedikit, dan lapisan itu selalu membawamu pada satu arah, menuju cahaya yang lebih terang, lebih murni, dan lebih dalam. Pada akhirnya jembatan ini akan membawamu ke titik di mana engkau tidak lagi merasa terpisah dari asalmu. Engkau akan memahami bahwa zikir bukan sekadar ibadah, melainkan jalan pulang. Jalan untuk mengembalikan ruh kepada Nur Muhammad, cahaya pertama yang menyinari segala sesuatu. Barang siapa sampai pada pemahaman ini, maka ia tidak lagi berjalan sendiri, melainkan dituntun oleh cahaya. Dan inilah rahasia terbesar dari perjalanan ruh, bahwa segala langkahnya hanyalah untuk kembali menyatu dengan asal yang abadi. Bab 6. Ketika tabir-tabir mulai tersingkap. Setiap manusia hidup di balik tabir. Tabir itu bukan kain, bukan tembok, melainkan lapisan kesadaran yang menutup mata ruh dari melihat hakikat. Dunia dengan segala hiruk pikuknya adalah tabir pertama yang menipu manusia agar sibuk mengejar bayangan. Lalu ada tabir nafsu yang membuat hati terus bergejolak tanpa pernah tenang. Ada pula tabir ego yang membisikkan bahwa dirinya adalah pusat dari segala sesuatu. Selama tabir-tabir ini masih menutupi, ruh tidak akan mampu melihat cahaya sejatinya. Namun ketika zikir sudah mengalir dalam setiap nafas, sesuatu yang halus mulai terjadi. Tabir-tabir itu pelan-pelan retak, seakan ada cahaya tipis yang menyelinap dari baliknya. Pada awalnya hanya percikan, sekilas cahaya yang hampir tak terlihat. Tetapi semakin lama zikir bertumbuh, retakan itu semakin melebar. Dan pada akhirnya tabir yang tadinya kokoh mulai runtuh satu persatu. Saat itulah ruh mulai melihat apa yang selama ini tersembunyi. Dunia yang tampak padat ternyata hanyalah bayangan, dan di balik bayangan itu ada cahaya yang jauh lebih nyata. Namun jangan salah, proses tersingkapnya tabir ini bukan tanpa bahaya. Banyak orang yang tergesa merasa sudah sampai, padahal yang terlihat baru sekadar pantulan. Ada yang terjebak pada rasa kagum terhadap cahaya pertama yang tampak, lalu berhenti di sana tanpa melanjutkan perjalanan. Ada pula yang justru terjebak oleh bayangan dirinya sendiri, menyangka ia telah menjadi sesuatu yang agung. Padahal hakikat dari tersingkapnya tabir adalah semakin rendah hati, semakin tunduk, dan semakin larut dalam zikir. Semakin banyak tabir yang hilang, semakin besar pula rasa butuh kepada sang cahaya. Dan ketika tabir sudah banyak tersingkap, engkau akan mulai mengenal asal-usulmu. Ruhmu akan bergetar, menyadari bahwa ia berasal dari sesuatu yang jauh lebih tinggi. Kesadaran ini menimbulkan rasa rindu yang dalam, kerinduan untuk kembali pulang ke asal cahaya. Rasa rindu itu bukan kesedihan, melainkan daya tarik yang lembut tetapi kuat, membuat hatimu selalu ingin mendekat kepadanya. Inilah rahasia mengapa para kekasih Allah bisa hidup sederhana, namun selalu tampak bahagia, karena mereka sudah merasakan tarikan dari cahaya itu. Dan akhirnya ketika tabir yang paling tebal mulai tersingkap, ruh akan berhadapan dengan cahaya yang tak terbandingkan, Nur Muhammad. Pada saat itu, engkau tidak lagi memandang dengan mata, tetapi dengan hati yang sudah disinari. Engkau tidak lagi mencari di luar, karena segala sesuatu ternyata berawal dari satu cahaya yang sama. Inilah puncak dari perjalanan menyingkap tabir, kesadaran bahwa segala yang ada hanyalah bayangan,
dan yang sejati hanyalah Nur Muhammad yang memancar sejak awal mula. Bab 7. Ruh yang terseret ke Samudra Nur. Ketika zikir telah menjadi denyut yang tak terpisahkan dari hidup, ruh mulai merasakan tarikan yang semakin kuat. Tarikan itu bukan dari dunia, bukan dari langit, tetapi dari sesuatu yang lebih halus, samudra cahaya. Pada mulanya engkau hanya merasa seperti terombang-ambing, seakan kesadaranmu tidak lagi kokoh pada dunia. Tetapi bila engkau tetap setia pada zikir, lambat laun ruhmu akan diseret ke dalam samudra yang tak terbatas. Samudra itu bukan air, melainkan lautan Nur Muhammad yang memancar sejak awal mula penciptaan. Samudra cahaya ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia luas, tanpa tepi, tanpa dasar, dan tanpa permukaan. Barang siapa masuk ke dalamnya, ia akan merasa dirinya lenyap, seperti setetes air yang jatuh ke laut dan tak lagi dapat dibedakan. Tetapi anehnya, dalam lenyap itu justru muncul kesadaran baru, bahwa dirimu ternyata berasal dari samudra itu. Engkau bukan sekadar manusia yang fana, tetapi bagian dari cahaya yang abadi. Kesadaran ini mengguncangkan, membuat engkau terdiam, sebab seluruh hidupmu selama ini terasa hanya mimpi yang singkat. Namun tidak semua orang mampu bertahan ketika ruhnya diseret ke samudra cahaya. Ada yang takut kehilangan dirinya, ada yang berpegang pada ego, ada pula yang ingin tetap memeluk dunia. Mereka yang demikian akan segera ditarik kembali ke daratan, dibiarkan hidup dalam batasan, tanpa pernah benar-benar menyelami samudra itu. Tetapi bagi mereka yang berani melepaskan segalanya, samudra cahaya akan menjadi rumah baru. Ia menelan semua kegelisahan, menghanyutkan semua ambisi, dan menyisakan satu hal saja, kedamaian yang tidak terganggu apapun. Di dalam samudra ini, engkau akan mulai merasakan bahwa zikir bukan lagi sesuatu yang engkau lakukan, melainkan sesuatu yang mengalir dengan sendirinya. Engkau tidak lagi mengucap, tetapi zikir itu sendiri yang mengucapkan dirimu. Engkau tidak lagi mengingat, tetapi engkau sendiri yang diingat. Dan dalam keadaan itu, ruhmu semakin larut, semakin hilang, hingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali cahaya. Inilah keadaan yang oleh sebagian arif disebut sebagai fana, lebur dalam Nur Muhammad. Namun samudra cahaya ini bukanlah akhir, ia hanyalah pengenalan, sebuah tahap di mana ruh menyadari asalnya. Setelah ruh mengenal samudra itu, perjalanan masih harus berlanjut. Karena tujuan akhirnya bukan sekadar larut, tetapi kembali ke dunia dengan membawa cahaya itu. Ruh harus belajar berjalan di antara dua alam. Tetap hidup di dunia, tetapi hatinya selalu terhubung pada samudra nur. Inilah rahasia yang membuat para kekasih Allah tampak tenang. Sebab meski mereka berada di bumi, ruh mereka senantiasa berenang di samudra cahaya yang abadi. Bab 8. Rahasia nafas yang menjadi jalan pulang. Tidak banyak yang menyadari bahwa nafas adalah rahasia terbesar yang dititipkan Tuhan ke dalam diri manusia. Setiap tarikan dan hembusan bukan sekadar kebutuhan jasmani, melainkan sebuah jalan pulang yang tersembunyi. Mereka yang hanya hidup di permukaan menganggap nafas hanyalah udara yang keluar masuk paru-paru. Tetapi bagi ruh yang terjaga, setiap nafas adalah pintu yang terbuka menuju asal cahaya. Tarikan nafas membawa ingatan kepadanya, hembusan nafas menyerahkan diri kepadanya. Dan di antara keduanya ada jalan yang menghubungkan ruh dengan Nur Muhammad. Zikir yang menyatu dengan nafas membuat hidup berubah sepenuhnya. Tidak lagi engkau harus menunggu waktu tertentu, tidak lagi terikat pada tempat tertentu, karena setiap tarikan nafas telah menjadi zikir. Engkau berjalan dalam zikir, duduk dalam zikir, bahkan tidur dalam zikir. Inilah rahasia yang membuat hati selalu hidup, meski dunia terus berputar dengan hiruk-pikuknya. Sebab ruhmu telah menemukan jalannya, jalan yang tidak pernah putus, zikir yang bernafas. Namun tidak semua nafas membawa pulang. Nafas yang lalai hanyalah mengikatmu semakin dalam pada dunia. Semakin engkau bernafas tanpa zikir, semakin engkau merasa terpisah dari asalmu. Karena itulah, para arif mengajarkan bahwa nafas harus dijaga, agar setiap hembusannya tidak sia-sia. Bayangkan bila setiap nafasmu adalah zikir, betapa dekat engkau dengan cahaya. Betapa setiap detik hidupmu menjadi ibadah,
dan betapa ruhmu selalu dituntun menuju asalnya. Ketika nafas sudah menjadi zikir, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap tarikan nafas memberi ketenangan, setiap hembusan membawa kelegaan. Hati tidak lagi berat, pikiran tidak lagi bising. Engkau merasakan seolah-olah ada cahaya yang mengalir bersama udara yang masuk dan keluar. Dan cahaya itu bukan dari dunia ini, melainkan pantulan dari Nur Muhammad. Ia hadir bukan karena engkau mencarinya, tetapi karena engkau membiarkan nafasmu menjadi jalan yang terbuka. Pada akhirnya nafas akan menuntunmu kepada rahasia terdalam, bahwa hidup ini hanyalah rentetan zikir panjang yang harus dijaga sampai akhir. Ketika nafas terakhir keluar, ruhmu akan ditarik oleh cahaya yang selama ini engkau ikuti. Dan bagi mereka yang telah menjadikan nafasnya zikir, nafas terakhir bukanlah perpisahan, melainkan kepulangan. Kepulangan kepada Nur Muhammad, cahaya asal yang menanti dengan damai. Bab 9, saat ruh menyentuh lautan cahaya. Ada sebuah rahasia yang jarang diungkap para guru, bahwa zikir tertentu mampu membawa ruh manusia menyentuh lautan cahaya yang tak terhingga. Lautan itu bukan lautan biasa, bukan pula cahaya yang dapat ditangkap oleh mata fisik. Ia adalah samudera nurani, samudera keabadian, tempat di mana segala ruh menemukan keheningan sejatinya. Mereka yang berhasil sampai ke sana seringkali terdiam berhari-hari, seakan kehilangan bahasa. Karena bagaimana mungkin lidah mampu menjelaskan lautan cahaya yang tak memiliki ujung, tak memiliki batas? Dalam zikir yang mendalam, ketika hati benar-benar hening, ruh perlahan terangkat. Engkau akan merasakan seolah tubuhmu ditinggalkan, pikiranmu lenyap, dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Kesadaran itu kemudian hanyut, mengalir menuju sesuatu yang lebih luas dari segala yang engkau kenal. Dan di sanalah engkau akan bersua dengan lautan cahaya itu. Lautan yang berasal dari Nur Muhammad. Lautan yang menjadi sumber segala kehidupan. Namun jangan sangka perjalanan ini mudah. Banyak yang berhenti di pintu karena mereka tidak sanggup melepaskan bayangan dunia yang masih melekat. Ada yang masih terikat oleh keinginan, ada yang masih terjebak oleh rasa bangga diri, ada yang masih mencari kedudukan. Semua itu adalah beban yang membuat ruh terlalu berat untuk hanyut dalam lautan cahaya. Hanya mereka yang benar-benar menyerah, yang rela hancur dalam kehendak ilahi, yang akan dibawa masuk oleh zikirnya sendiri. Ketika ruh benar-benar menyentuh lautan cahaya, engkau akan merasakan sesuatu yang tak terlukiskan. Bukan kebahagiaan biasa, bukan pula ketenangan sementara, melainkan rasa kembali yang tak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Seakan-akan seluruh dahaga yang engkau bawa selama hidup tiba-tiba terjawab. Engkau tidak lagi mencari, karena yang engkau cari selama ini ternyata hanyalah pantulan dari lautan itu. Dan engkau pun menyadari bahwa ruhmu sebenarnya telah mengenal cahaya itu sejak awal penciptaan. Inilah sebabnya para wali, ketika kembali dari pengalaman itu, wajah mereka bercahaya, ucapan mereka penuh hikmah, dan hati mereka seakan menjadi cermin bagi siapa saja yang menatapnya. Sebab sekali ruh menyentuh lautan cahaya, ia tidak pernah sama lagi. Ia akan selalu membawa bekas dari Nur Muhammad yang hidup di dalamnya. Dan bagi mereka yang terus menjaga zikirnya, lautan itu tidak hanya disentuh sekali, tetapi akan selalu hadir dalam setiap denyut, setiap hembusan, setiap hela napas. Bab 10, Zikir yang membuka tirai abadi. Ada satu momen dalam perjalanan ruhani yang tidak pernah bisa direncanakan oleh manusia. Ia datang tanpa tanda, seakan cahaya itu sendiri yang memilih waktunya. Zikir yang dilakukan dengan sepenuh jiwa akhirnya menembus sebuah tirai halus. Tirai yang selama ini memisahkan antara kesadaran manusia dan rahasia asal-muasalnya. Saat tirai itu terbuka, bukan mata yang melihat, melainkan ruh yang menyaksikan. Dan yang disaksikan bukan sesuatu di luar, melainkan sebuah kehadiran yang telah bersemayam sejak awal dalam dirimu. Nur Muhammad. Zikir bukan lagi sekadar rangkaian lafaz yang terucap, tetapi menjadi denyut kehidupan itu sendiri. Engkau tidak lagi melafazkan, karena zikir itu telah berubah menjadi aliran darah, menjadi getaran tulang, menjadi napas yang tak pernah berhenti. Pada titik ini,
Manusia tidak lagi mencari cahaya, sebab ia telah menyatu dengan cahaya itu. Dan disinilah rahasia terdalam dari zikir terkuak. Ia bukan hanya jalan untuk mengingat, tetapi pintu untuk kembali. Mereka yang sampai pada makam ini akan menyadari bahwa seluruh perjalanan hidup hanyalah sebuah tarian menuju satu titik temu. Segala gelisah, segala pencarian, segala rasa kosong, ternyata hanyalah panggilan dari Nur Muhammad agar ruh kembali mengenali asalnya. Dan begitu ruh benar-benar menyingkap kebenaran itu, engkau tidak lagi bertanya, "Siapa aku?" Karena jawabannya telah menyala di dalam dirimu, lebih terang daripada matahari, lebih halus daripada bisikan hati. Namun ada satu pesan penting yang diwariskan oleh para wali. Jangan pernah merasa telah sampai, sebab sekalipun engkau telah merasakan penyatuan dengan cahaya, rahasia itu tetap tak memiliki ujung. Setiap kali engkau mengira sudah di puncak, engkau akan menemukan puncak lain yang lebih tinggi. Setiap kali engkau merasa telah mengerti, engkau akan ditunjukkan bahwa pemahamanmu hanyalah bayangan kecil dari samudra yang tak bertepi. Dengan demikian, zikir tidak pernah berhenti. Ia terus berlanjut, bahkan hingga setelah ruh meninggalkan jasad. Dan pada akhirnya, rahasia zikir penghubung ruh dengan Nur Muhammad hanyalah undangan untuk menyelam lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Rahasia ini tidak bisa dijelaskan sepenuhnya, hanya bisa dialami. Setiap insan memiliki jalannya sendiri, tetapi bagi mereka yang benar-benar tulus, zikir akan menuntun langkahnya tanpa salah arah. Maka biarkan hatimu bergetar dalam keheningan, biarkan ruhmu larut dalam cahaya, dan biarkan Nur Muhammad yang membimbingmu pulang ke asal yang abadi. Sahabat yang dirahmati Allah, perjalanan kita hari ini hanyalah secuil dari samudera rahasia yang tak pernah kering. Zikir yang menghubungkan ruh dengan Nur Muhammad bukan sekadar bacaan, ia adalah pintu, dan hanya mereka yang berani mengetuk dengan hati yang ikhlas akan diizinkan untuk masuk. Apa yang kau dengar barusan mungkin akan terus menggema di dalam dirimu. Malam ini, esok hari, atau mungkin saat ruhmu sedang gelisah mencari arah. Ingatlah, rahasia ini bukan untuk ditelan sendiri. Setiap kata, setiap renungan bisa menjadi cahaya bagi yang lain. Karena itu, tuliskan dalam komentar apa yang kau rasakan setelah mendengar kisah ini. Biarkan saudara-saudara kita yang lain membaca dan menemukan getarannya. Dan jika engkau merasa video ini membawa cahaya, jangan lupa untuk menekan tombol suka, karena setiap jejak kecilmu adalah bagian dari perjalanan besar kita menuju Allah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di mana kita akan membuka tirai berikutnya dari rahasia yang tersembunyi. Semoga Allah selalu menjaga langkahmu, menuntun ruhmu, dan mempertemukanmu dengan cahaya yang sejak awal telah menjadi asalmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.